Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Amri, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4, kelompok 7. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai uh, dari mata kuliah perencanaan pendidikan dengan judul Perencanaan Interaktif Edukatif. Di sini kita melihat latar belakangnya dari interaksi edukatif yang berlangsung dalam kehidupan di sekitar manusia. Dapat diubah menjadi interaksi yang bernilai edukatif. Interaksi yang dapat disebut interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik dan untuk mengantar anak didik ke arah kedewasaannya. Kemudian selanjutnya adalah pengertian interaktif edukatif. Interaktif edukatif adalah interaksi yang berlangsung dalam suatu ikatan dan tujuan pendidikan dan pengajaran. Interaksi edukatif sebenarnya adalah komunikasi timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain yang sudah mengandung maksud tertentu, yakni untuk mencapai tujuan belajar berarti untuk mencapai tujuan tersebut. Interaksi yang dikatakan adalah interaksi edukatif apabila secara sadar mempunyai tujuan untuk mendidik, untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri interaktif edukatif. Yang pertama itu ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada bahan atau pesan yang menjadi isi interaksi. Yang ketiga, ada pelajar yang aktif mengalami. Yang keempat adalah ada guru yang melaksanakan. Selanjutnya ada metode untuk mencapai tujuan. Kemudian ada situasi yang memungkinkan proses belajar mengajar dengan baik. Kemudian ada penilaian terhadap hasil interaksi untuk memahami pengetahuan tentang interaksi edukatif atau dalam kegiatan pengajaran secara khusus dikenal dengan interaksi belajar mengajar yang titik penekanannya pada unsur motivasi. Maka terlebih dahulu perlu dipahami hal-hal yang mendasarinya. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen-komponen interaksi edukatif. Yang pertama itu adalah tujuan. Tujuan merupakan hal yang pertama kali untuk dirumuskan dalam rangka interaksi edukatif, sebab tujuan dapat memberikan area yang jelas dan pasti kemana kegiatan pembelajaran dibawa oleh guru. Yang kemudian adalah bahan pelajaran. Adalah unsur inti dalam kegiatan interaksi edukatif, sebab tanpa bahan pelajaran proses interaksi edukatif tidak akan berjalan. Kemudian adalah metode. Metode adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang memiliki kelebihan dan kelemahan. Maka guru menggunakan metode yang bervariasi. Dan kemudian adalah alat. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Alat non-material dan alat material biasanya digunakan dalam kekuatan interaksi edukatif. Alat non-material berupa seruan, perintah, larangan, dan nasihat. Alat material berupa kelompok, papan tulis, dan lain sebagainya. Kemudian sumber pelajaran dapat diperoleh di sekolah, di halaman, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana keberhasilan anak didik dalam belajar dan keberhasilan guru dalam mengajar. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip interaksi edukatif. Prinsip motivasi, agar setiap anak dapat memiliki motivasi dalam belajar. Yang selanjutnya prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki. Kemudian adalah prinsip mengarah pada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Kemudian adalah prinsip keterpaduan. Keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan akan membantu anak didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi edukatif. Yang kemudian adalah prinsip hubungan sosial. Hal ini untuk mendidik anak didik terbiasa bekerjasama dalam kebaikan. Kerjasama memberikan kesan bahwa kondisi sosialisasi juga diciptakan di kelas yang akan mengakrabkan hubungan anak didik dengan anak didik lainnya dalam belajar. Kemudian adalah tahap-tahap interaksi edukatif. Yang pertama, tahap sebelum pengajaran, dan dalam tahap ini guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum. Yang selanjutnya adalah tahap pengajaran. Dalam tahap ini berlangsung interaksi antara guru dengan anak didik.
anak didik dengan anak didik dalam kelompok atau anak didik secara individual. Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan apa yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah tahap sesudah pengajaran. Tahap ini merupakan kegiatan atau perbuatan setelah pertemuan tatap muka dengan anak didik. Beberapa perbuatan guru yang tampak pada tahap sesudah mengajar. Yang selanjutnya adalah metode interaksi edukatif. Yang pertama itu adalah metode interaksi edukatif dalam kelas. Misalnya, yaitu adalah metode ceramah, merupakan metode yang paling umum atau paling banyak digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. Metode ceramah merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau materi pelajaran kepada siswa dalam kegiatan pembelajaran. Dan selanjutnya adalah metode interaksi edukatif di luar kelas, yang salah satunya adalah meliputi metode karya wisata. Metode karya wisata adalah suatu metode pengajar yang dirancang terlebih dahulu oleh peserta didik yang diharapkan siswa membuat laporan dan diskusikan bersama dengan peserta didik lainnya. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Ketika ada salahnya dari saya, ketika ada benarnya, itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ucapan Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.